Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar? Selamat berjumpa kembali bersama Pak Franky di ruang pembelajaran kelas 3 Sekolah Dasar. Apakah anak-anak sudah sarapan pagi? Ya, kalian harus sarapan pagi sebelum mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 4 dan pembelajaran 5 masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita mulai, sebagai anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Hari ini tujuan pembelajaran yang hendak kita capai sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh sebagai sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membuat cerita berdasarkan gambar. Yang ketiga, menuliskan cerita kebiasaan saat makan. Dan yang keempat, menyelesaikan penjumlahan bersusun berdasarkan tabel yang disajikan. Nah, anak-anak hebat, inti atau pokok dari pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan ciri makhluk hidup, yaitu makanan dan air. Bagaimana makhluk hidup atau manusia memperoleh makanan dan juga makan makanan yang sehat dan bergizi untuk kesehatan tubuh. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Ya, ini adalah gambar seorang anak yang sedang akan melakukan kegiatan makan. Ya. Oke. Makan atau menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Baik anak-anak hebat, menjaga kesehatan, yaitu dengan pola makan yang teratur, makan makanan yang sehat, dan berolahraga, termasuk cara kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan apakah anak-anak sudah melakukan hal tersebut untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Yang sudah, terima kasih. Yang belum, silakan lakukan pola makan yang sehat dan juga berolahraga secara teratur. Nah, anak-anak, ini adalah tugas yang pertama di LKPD. Apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Masih ada hubungannya dengan pembelajaran ketiga. Ketika kalian melakukan pengukuran dan terjadi pertumbuhan atau bertambah tinggi, maka kalian bisa jawab di sini ya. Kemudian, bagaimana cara mensyukuri proses pertumbuhan ini? Ya, cara kalian menjaga kesehatan kalian, mensyukuri proses yang terjadi pada tubuh kalian. Apa cara yang kalian lakukan? Silakan tulis di sini. Selanjutnya anak-anak hebat, kalian akan menulis cerita
berdasarkan gambar seri. Di sini ada gambar pertama. Gambar pertama ini anak-anak sedang bermain. Mereka bercerita, ada 3 orang anak. Selanjutnya mereka kembali ke rumah. Kemudian ada salah satu anak mencuci tangan. Dan satunya lagi langsung, yang ini dia langsung ambil kue dan makan. Ini di gambar ketiga mereka makan. Setelah makan, yang tidak cuci tangan dia jatuh sakit. Karena tangannya apa anak-anak? Tangannya kotor. Ya. Dari gambar seri ini tugas kalian adalah ceritakan kembali berdasarkan urutan gambar ini 1, 2, 3, 4 di LKPD kalian. Jadi ceritakan sesuai keadaan dalam gambar secara urut. Ya, oke anak-anak hebat. Kita lanjut. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Nah, anak-anak perhatikan kembali gambar berseri di depan. Ini gambarnya. Tuliskan pada tempat yang tersedia, tuliskan di sini apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit. Ya, apa yang dia lakukan sehingga dia bisa jatuh sakit. Nah, hal ini masih berkaitan dengan menjaga makanan agar membuat tubuh menjadi sehat, yang masih ada kaitannya dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kita lanjut. Nah, anak-anak hebat, ayo bercerita. Kalian akan bercerita tentang kebiasaan kalian sebelum makan. Ya. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat dan baik, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik itu adalah makanan yang sehat dan bergizi dan juga bersih. Selain itu, ada aturan-aturan yang harus kalian lakukan sebelum makan. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini gambar pertama, makanan diletakkan di atas meja tetapi ditutup dengan penutup dengan tujuan agar makanan ini tidak terkena debu ataupun dihinggapi oleh lalat. Kemudian yang kedua, sebelum makan anak ini mencuci tangan. Yang ketiga, dia akan makan tetapi sebelum makan dia berdoa. Nah, inilah aturan baku atau aturan standar sebelum kita makan makanan. Apakah anak-anak biasa melakukan hal ini di rumah? Terima kasih, kalian sudah pintar. Sebelum makan, cuci tangan dan juga berdoa. Ya, di sini kalian diminta menuliskan kebiasaan yang biasa dilakukan sebelum makan. Ya, dituliskan di sini. Nanti setelah kita masuk sekolah, Pak bisa minta kalian untuk menceritakannya kembali di depan kelas. Oke, kita lanjut anak-anak hebat. Tetap semangat ya. Selanjutnya kita akan berlatih. Jadi, di sini gambar apa anak-anak? Ya, ini gambar pertama ada kandang dan di dalamnya ada sapi. Sapi ini dia adalah sapi yang dapat menghasilkan susu untuk kebutuhan manusia. Jadi seperti di pembelajaran ketiga, hewan merupakan produsen makanan bagi manusia. Setelah sapi sudah bisa diperas susunya, kemudian diperas,
dibawa ke pabrik, diproses, jadilah susu bubuk ataupun susu cair. Ya, jadi susu merupakan contoh penyediaan makanan dari hewan untuk manusia, dan beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan siap saji. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Ya, di sini ada perusahaan A, dia menghasilkan susu kemasan per bulan 1.200 kotak. Perusahaan B 3.000 kotak. Perusahaan C berapa kotak anak-anak? Pintar, 4.800. Perusahaan D baik 3.250. Dan perusahaan E 2.200 kotak. Ya. Selanjutnya, berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kotak paling banyak setiap bulan? Dari kelima perusahaan ini, manakah yang menghasilkan susu kotak kemasan paling banyak? Ya, kalian lihat di sini yang paling banyak kalian isikan pada LKPD kalian. Kemudian, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Lihat yang paling sedikit, kalian isikan di sini. Oke anak-anak hebat, kita lanjut. Nah, perhatikan kembali tabel perusahaan susu yang dihasilkan setiap bulan. Di sini kita akan menentukan jumlah susu kotak dari 2 atau 3 perusahaan. Jadi contohnya seperti ini anak-anak. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Ya. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan dan dapat diselesaikan dengan penjumlahan bersusun. Slide sebelum ini dan pembelajaran sebelumnya kita hanya belajar menentukan perusahaan yang menghasilkan susu terbanyak dan yang paling sedikit. Hari ini pembelajaran kita meningkat lagi tentang penjumlahan susu yang dihasilkan oleh 2 atau 3 perusahaan. Nah, di sini ada contoh perusahaan A dan D. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan? Jumlah dalam matematika artinya kita tambahkan. Ya, anak-anak, tambahkan tandanya seperti ini. Oke? Nah, anak-anak, soalnya perusahaan A dan D. A-nya berapa anak-anak? 1.200 kotak. D-nya berapa anak-anak? 3.200 kotak. Selanjutnya kita selesaikan dengan cara bersusun. Ya, ditulis bersusun seperti ini: satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Selanjutnya kita jumlahkan. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Kita jumlahkan dari kanan ke kiri. Ketika ada angka yang jumlahnya lebih dari 9, misalnya 10, di dalam penjumlahan kita mengenal yang namanya sisip. Ya, kalau ada. Nanti saat kita jumlahkan Pak akan jelaskan. Oke, kita mulai jumlahkan. 0 ditambah 0 berapa anak-anak? 0. 0 ditambah 5 berapa? Iya, 0 ditambah 5 hasilnya 5. 2 ditambah 2 hasilnya 4. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Ya, jadi itulah cara penjumlahan secara bersusun. Kuncinya adalah dijumlahkan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dengan memperhatikan nilai tempat, satuan diluruskan dengan satuan, puluhan, ratusan maupun ribuan,
dan juga kalau ada yang jumlahnya lebih dari angka 9, maka dilakukan sisip. Oke anak-anak. Jadi contoh penyisipannya seperti ini. 19 ditambah 7. Kita 9 tambah 7 16. 16 ya. Kita tidak bisa tulis semua karena masih ada angka di depan. Maka kita tulis 6, kita sisipkan satunya ke depan. 1 tambah 1 berapa? 2. Ya. Jadi itu maksudnya sisip seperti itu anak-anak. Oke anak-anak hebat, kita lanjut. Nah ini tugas yang perlu kalian selesaikan. Nomor 1, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B. Maka kalian jumlahkan kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B. Coba kalian perhatikan kembali. Nomor 1 Pak kasih contoh untuk anak-anak semua. Dan selanjutnya nomor 2 sampai 5 adalah tugas anak-anak mengerjakan secara mandiri di rumah, dibimbing oleh ayah bunda maupun kakak dan adik. Oke, jadi nomor 1 dia tanya perusahaan A dan B. A-nya berapa anak-anak? 1.200. Iya, kemudian perusahaan B-nya Pintar 3.000. Jadi ini kita tulis 3. Oke, kemudian kita jumlahkan. 0 tambah 0 berapa? 0. 0 tambah 0? 0. 2 tambah 0? 2. 4, 1 tambah 4, 1 tambah 3? Iya, 4. Jadi ini jawabannya 4.200. Kalian isikan di sini. Kemudian selanjutnya nomor 2 sampai nomor 5 adalah tugas kalian mengerjakan secara mandiri di rumah. Oke anak-anak hebat. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini dan sampai jumpa di pembelajaran ke-6. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sampai jumpa anak-anak hebat.